Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pada pertemuan perdana kita tadi kita sudah melakukan perkenalan melalui Google Meeting. Dan sekarang adalah sesi inti mengenai pembahasan pengertian dan notasi pada vektor. Sebelumnya, Ibu ingatkan sekali lagi untuk jangan lupa mengisi absensi pada hari ini melalui Google Form yang sudah Ibu share di Google Classroom kita ya. Nah, kita masuk kepada materi pembahasan hari ini. Oke, materi kita pada hari ini adalah mengenai pengertian dan notasi pada vektor. Nah, hal-hal yang akan kita bahas, nanti ada sedikit pengantar sebelum kita masuk kepada materi vektor. Lalu kita membahas mengenai besaran vektor dan besaran skalar, konsep vektor, dan cara menggambarkan vektor di R2. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan vektor, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai besaran. Kira-kira ada yang masih ingat besaran itu apa? Nah, besaran adalah kombinasi dari nilai numerik hasil pengukuran beserta satuannya. Sudah pasti salah satu kegunaan matematika adalah untuk melakukan suatu pengukuran. Nah, dalam dunia pendidikan atau ilmu pengetahuan, itu banyak sekali pengukuran yang bisa kita lakukan. Beberapa di antaranya ialah ada jarak, luas, gaya, volume, perpindahan, kecepatan, daya, dan terakhir di sini dicantumkan ada percepatan. Meskipun ada masih banyak lagi ya jenis-jenis atau contoh-contoh dari pengukuran itu sendiri. Lalu, apa ya hubungan antara semua contoh tadi? Ada volume, luas, kecepatan, percepatan, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan sedikit membahas mengenai besaran, atau dalam bagian ini kita bisa melihat bahwasannya ada beberapa di sini sudah dikelompokkan mengenai besaran vektor dan besaran skalar. Kalau besaran vektor, ternyata besaran vektor itu adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan arah yang perlu kita garis bawahi dan kita ingat. Sedangkan kalau skalar itu hanya suatu besaran yang memiliki nilai saja. Nih, di sini diperjelas dari contoh. Nggak mungkin kan saat kita menghitung luas dan menghitung volume, itu kita dipengaruhi oleh arah yang ada. Selanjutnya, itu mengenai perbedaan vektor dan skalar. Dari bagian tadi, kita akan memperjelas mengenai perbedaannya melalui contoh yang ada secara visualisasi. Dari titik A, seseorang berjalan dari titik A ke titik B, lalu berjalan lagi ke titik C. Nah, titik A ke B 10 cm, B ke C 4 cm. Dari satu permasalahan ini, kita bisa melihat perbedaan antara vektor dan skalar dari perhitungan jarak tempuh dan perpindahan. Pada jarak tempuh, itu tidak dipengaruhi arah dari perpindahan seseorang, karena kita hanya menghitung jaraknya saja, maka 10 ditambah 4 sama dengan 14. Sedangkan perpindahan itu dipengaruhi. Karena B ke C itu berlawanan arah dari A ke B, maka di sini 4 bernilai negatif. 10 dikurang 4, hasilnya 6 cm. Untuk memperjelas lagi mengenai vektor, di sini kita akan bahas mengenai gaya. Ada suatu kotak pada suatu bidang datar, didorong dari sisi kanan dan sisi kiri. Dari sisi kiri sebesar 105 Newton, dari sisi kanan sebesar 240 Newton. Kita akan menghitung resultan gayanya. Meskipun resultan gaya itu adalah jumlah keseluruhan dari gaya yang ada, tapi pada gaya, arah berpengaruh pada perhitungan. 240 berlawanan arah dengan 105, maka 240 bernilai negatif. 105 dikurang 240, maka resultan gaya tersebut sebesar 135 Newton. Nah, setelah kita tadi paham mengenai perbedaannya, kita akan masuk kepada unsur-unsur dalam suatu vektor.
Di sini ada pangkal vektor menunjukkan titik awal atau titik tangkap. Di sini secara keseluruhan disebut dengan panjang vektor. Dan di sini di ujung dinamakan dengan arah vektor. Atau kita juga bisa sebut sebagai ujung vektor. Nah, di sini sekarang notasi vektor. Nah, karena vektor tadi dilambangkan sebagai suatu garis, suatu tanda panah untuk menunjukkan suatu arah. Di pangkal ada titik P, di ujung ada titik Q, maka kita dapat menulisnya dengan PQ, vektor PQ. Kalau kita menulis dengan dua huruf, maka menggunakan huruf besar. Menggunakan huruf besar, lalu di atasnya ada tanda panah. Sedangkan dari nomor 2 ini, di ujung vektor ada P, di pangkal vektor ada Q. Ingat, kita lihat awalnya itu dari mana? Awalnya dari Q menuju P, maka kita dapat notasikan vektornya dengan vektor QP. Nah, di sini penamaan vektor. Kalau menggunakan huruf panjang, itu kita harus menyertakan dua huruf. Sedangkan kalau ingin menyertakan hanya satu huruf, maka kita boleh menggunakan huruf kecil. Bisa dengan di atasnya diberi tanda panah atau diberi underline atau garis di bawah huruf ataupun juga dapat di bold. Nah, ternyata vektor ini dibagi menjadi dua pembahasannya. Ada vektor pada R2 atau vektor yang terletak pada suatu bidang, ada juga vektor pada R3 atau vektor yang terletak pada suatu vektor yang terletak pada suatu ruang. Pada suatu bidang memiliki dua sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan vektor pada R3 dia terletak pada suatu ruang, memiliki tiga sumbu yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, kita akan membahas mengenai cara menggambarnya. Nah, sebelum kita masuk ke R3, kita akan fokus pada pembahasan mengenai R2 atau vektor pada suatu bidang. Nah, di sini ada titik. Karena tadi dipengaruhi oleh besaran yang dipengaruhi oleh arah, ada nilai, maka kita lihat kalau di suatu bidang kan dipengaruhi oleh sumbu X dan sumbu Y ya. Kita lihat di sini perpindahan dari sumbu X-nya. Ke arah mana? Ke kanan atau ke kiri? Ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke kanan, ke atasnya 1, 2, 3. Y-nya 3. X-nya 5. X-nya ke arah kanan. Y-nya ke arah atas. Maka sama-sama bernilai positif. Kita cek hasilnya. Ya, 5 dan 3. Nah, bisa dengan 3 tipe penulisan. Lalu selanjutnya, gambar vektornya seperti ini. Kita hitung titik X-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ya vektor yang kedua ini X-nya 5. Y-nya 1, 2, 3, 4. Y-nya hanya 4. Kita lihat di X dia arahnya ke kanan atau ke kiri. Nih, kita bikin garis di sini. Ternyata dia ke arah kiri dan Y-nya dia ke bawah, maka sama-sama bernilai negatif. Nah, benar ya, min 5 sama min 4. Lalu yang C, kita hitung X-nya. 1, 2, 3 ke arah kiri. Y-nya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi Y-nya bernilai positif. Min 5 dan 3. Apakah benar? Ya. Nah, kalau 6 dan 3. X-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y-nya min 3 ke arah bawah. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir tinggal mengenai latihan soal mandiri. Silahkan kerjakan 2 soal yang Ibu berikan, lalu diupload pada room Google Classroom
Batas pengerjaannya pada hari ini yaitu tepat pada pukul 19.00 atau pukul 7 malam. Waktu Indonesia Barat. Oke, sekian pembahasan atau materi yang Ibu berikan pada pertemuan perdana ini. Jangan lupa untuk tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan, dan jaga kesehatan kalian selalu ya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.